Saudara, hari ini saya rindu untuk membagikan beberapa hal saudara. Supaya di dalam gereja, supaya di dalam keluarga, supaya di dalam saudara ya, jemaat di mana kita berkomunitas saudara. Ada sesuatu pengertian, ada sesuatu yang lebih indah lagi yang Allah kerjakan. Saudara, kadang-kadang di dalam gereja atau di dalam keluarga saudara, ketidakmengertian itu membuat banyak sekali gesekan. Saudara, ketidakmengertian itu membuat saudara perpecahan demi perpecahan, bahkan kerugian demi kerugian. Karena itu penting sekali saudara untuk kita mengerti beberapa hal lebih dalam lagi Allah bawa kita saudara. Supaya kita tidak merugikan kerajaan Allah, tidak merugikan saudara-saudara kita, tetapi kita bisa bersama-sama mencapai garis akhir. Nah saudara, yang pertama untuk membangun sebuah persatuan yang kuat, maka kita membutuhkan roh pengertian. Kita buka dari 2 Timotius 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, yang pertama dikatakan seorang olahragawan, saudara, dia bisa dapat mahkotanya kalau dia melakukan sesuai dengan peraturan olahraga. Betul? Saudara, apa sih hubungannya ini dengan pengertian? Kenapa ayat 7 bicara bahwa Allah akan memberikan pengertian dalam segala sesuatu? Saya mau coba saudara merenungkan ya. Kalau anak saudara ini dari kecil gendut saudara. Gendut banget saudara. Kira-kira saudara bisa arahkan jadi pemain balet gak? Sebaliknya saudara. Kalau anak saudara itu kurus kering, saudara. Kira-kira saudara mungkin punya cita-cita dulu ya. Saya lihat sumo itu luar biasa. Saudara paksa makan banyak, bisa nggak jadi pesumo? Saya harap mulai dari ini ilustrasi yang sangat saudara ya konyol mungkin. Tapi saudara bisa mengerti bahwa setiap dari kita itu Allah tanam sesuatu yang berbeda dari sejak lahirnya. Saudara, dan itu tidak pernah bisa dipaksakan. Saudara, Allah sudah investasi dalam hidup kita. Itu mulai dari tubuh kita, mulai kecenderungan kita, kesukaan kita, sifat kita, dan segala sesuatu kemampuan yang Allah tanamkan dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara bisa mengerti ini saja, maka saudara tidak akan memaksakan setiap orang, saudara, menurut yang kita anggap baik. Tetapi kita akan belajar untuk mengenali panggilan setiap orang dan panggilan kita sendiri. Saudara, kalau saudara punya seorang anak pendiam, saya punya seorang anak pendiam. Anak saya yang pertama itu sangat diam, saudara. Sampai saya berpikir dia punya masalah, saudara ya, dengan telinganya. Karena sampai umur 3 tahun tidak pernah ngomong, saudara. Mama papa juga nggak ngomong, saudara. Kalau mau sesuatu nunjuk, saudara. Tidak pernah ngomong, saudara. Sampai hari ini, saudara ya. Gurunya kalau misalnya bisa membuat dia bertanya, gurunya bilang gini, yes, saudara ya. Kenapa? Karena tidak pernah ngomong saudara. Di kelas jarang-jarang ngomong saudara. Saudara 3 tahun berturut-turut saudara ya. TKA, TKB kelas 1 dapat juara paling diam sekelas. Saudara ya. Saya berkata itu sih gak usah dikasih juara saudara ya. Memang di rumah juga begitu. Nah saudara, dengan anak model seperti ini saudara. Tidak mungkin saudara paksa dia jadi sales. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin juga saudara arahkan di sekolah misalnya ya, jadi PR di sekolahnya. Ya, jadi yang memberi pengumuman, jadi yang memberikan selalu pengetahuan atau selalu penyambung lidah. Nggak mungkin, nggak mungkin. Seperti apapun saudara coba arahkan, nggak bisa. Saudara, dia sudah punya. Ya. Kalau saya guyon sama papahnya, saya bilang begini. Kalau dia jadi agen rahasia, saya rasa cocok sekali. Saudara, saya ini mamahnya loh saudara. Dari kecil untuk memaksa dia bicara ya. Mau pakai pentung, mau pakai sayang, belayan, upah tetap gak ngomong saudara. Kalau dia sudah punya, dia sudah gak mood ngomong saudara. Mau dipaksa apapun dia bicara. Nah, saya bilang dia rasanya dilahirkan jadi agen rahasia. Begitu rahasia masuk ke dia, tidak keluar lagi saudara ya. Saudara, saya berdoa supaya saudara mengerti sungguh. Saudara coba lihat. Ya, hargai saudara setiap pribadi. Beberapa teman seringkali marah saudara ya di dalam persekutuan atau di dalam keluarga karena berkata, kenapa sih dia soal tertib aja gak bisa? Ya apa gak bisa sih datang tidak terlambat? Masa dalam setahun kita kebaktian 10 kali terlambatnya 7 kali?
Saudara, sebagai hamba Tuhan kita kadang-kadang kesal. Kenapa yang satu ini terlambat terus, saudara? Kemudian mungkin kita di dalam, saudara ya, gereja atau di dalam keluarga, kita juga kesal sama anak-anak saudara. Yang kerjanya yang satu kritik terus, saudara. Ya enggak pernah saudara berhenti untuk tidak mengkritik. Ya apapun kritik. Saudara, saya mau berkata, kita mesti belajar mengenali. Setidak-tidaknya ada 4 temperamen, saudara ya. Dan saya percaya saudara tahu walaupun tidak ada satu orang pun yang persis mempunyai satu temperamen. Saudara, tetapi kalau saudara mengenal ada temperamen yang namanya melankolis, saudara. Biasanya orang yang sangat disiplin, tepat waktu, saudara. Tetapi sangat-sangat kritikal. Saudara, dia segala sesuatu melihat dari sisi yang negatif. Kalau acara semua sudah bagus, dia tidak melihat bagusnya. Misalnya semua sudah bagus, cuma kantong kolektor kurang. Pasti yang dia lihat kantong kolektor kurang. Kenapa jemaat sekian banyak kantong kolektor cuma segitu? Karena memang dia akan seperti itu, saudara. Saudara, dari sononya, saudara, dia sudah seperti itu. Sebaliknya yang sangguin, saudara ya. Itu saudara seorang yang selalu penggembira, dimanapun dia akan membawa suasana cerah, membawa orang bisa tertawa, dia bisa bermain dan bergaul dengan siapa saja. Menurut saya saudara, orang-orang sangguin adalah orang yang lahir jadi PR dan sales, saudara ya. Saudara, dia lahir saudara dengan istilah zaman sekarang TP, tebar pesona dimanapun juga, saudara. Ya sama siapapun. Dan jangan bilang dia playgirl atau playboy, saudara ya. Ada beberapa orang kalau lihat anaknya main sama semua, apalagi lawan. Ada pemuda atau kita berkata, lihat ini ya, kasih anak katanya ya. Ini bukan masalah kasih harapan. Ini bukan masalah saudara yang seringkali memang bawaannya dia akan bermain dengan saudara. Tapi kedisiplin seperti yang saya mungkin dari 10 kali kebaktian 7 kali terlambat. Dan mungkin punya anak yang seperti itu saudara, karena kesal. Kenapa di sekolah selalu disiplin? Buat susah disiplin. Maka saudara paksa nih misalnya saudara ya. Setiap jam belajar, kalau dia belum, saudara dia boleh dipaksa di meja itu. Tapi tidak akan ada satupun mata pelajaran masuk di pikirannya. Ini yang seringkali orang-orang tua tidak pernah mengerti. Mereka memaksakan anak menurut apa yang mereka anggap baik. Tapi mereka tidak mengerti bahwa setiap anak punya gaya sendiri, punya sifat sendiri. Saya ini model sangguin saudara ya, dan saya tahu itu persis. Saudara, dulu ibu saya pernah mencoba maka saya duduk di meja dan belajar. Dan setiap kali saya duduk di meja dan belajar, tidak pernah saudara saya dapat nilai bagus. Saya pernah dipasang seperti itu sama suami saya. Karena suami saya flekmatis saudara. Dia orang yang disiplin, teratur. Ya, istilahnya saudara, dari saya menikah sampai hari ini dia cuma suka 2 jenis makanan. Chinese food dan barat. Saya coba ke Italian, saya coba ke Jepang, mau tapi tetap tidak menyukai. Jadi kalau kita mau pergi ke restoran, saudara ya, dia akan coba yang itu terus sampai saya bosan. Saudara. Sebaliknya saya sangguin. Saya akan selalu cenderung mencoba hal yang baru. Kalau ada restoran nih baru, saudara, nggak peduli enak nggak enak, keinginan saya adalah untuk mencoba. Saudara, ini kalau tidak dimengerti, kita bisa jadi bentrokan habis di rumah tangga. Ini bisa terjadi bentrokan habis di gereja. Ini bisa menjadi kelompok terpecah belah. Tapi saya berdoa supaya saudara hari-hari ini semakin punya roh pengertian. Dan roh pengertian membuat kita tidak menghakimi. Tetapi kita akan menopang saudara-saudara kita. Kita melatih dan dilatih saudara. Kita memberi dan diberi saudara. Bahkan kita memberikan saudara ya, yang namanya saudara tuntunan. Dimana karena kita pasti bisa memberikan tuntunan satu dengan yang lain. Yang mudah buat saudara belum tentu mudah buat orang lain. Saudara, saya mengerti. Sedangkan kalau ayah saya dan ibu saya mulai membebaskan saya bisa belajar saudara sembari tiduran di ranjang. Saya bisa belajar saudara ya di depan televisi. Saya bisa belajar saudara sembari nongkrong di bawah pohon. Tapi itu yang membuat nilai saya bagus. Kalau saya dibebaskan belajar di mana saja sesuai dengan mood saya. Saudara, setiap anak punya pribadi yang berbeda. Setiap kita punya gaya yang berbeda. Di dalam pelayanan juga sama. Saudara, kalau saya ini dikasih pelayanan yang terus sama dan disuruh mengembangkan, saya ini bukan gembala yang baik. Saudara. Saya bosan. Karena itu di dalam pelayanan, saudara, teman-teman saya selalu tahu.
Dia bilang, istilah mereka panggil saya Ibu Gembala, saudara ya. Walaupun Ibu Gembala tapi tidak gembala yang baik. Saudara, dia berkata, Bugem itu cuma bisa membuat huru hara. Selebihnya orang lain yang harus menyelesaikan. Karena mereka tahu, saya suka sekali sesuatu yang baru. Rasanya kalau ada sesuatu yang baru itu bergairah penuh. Saya akan berikan seluruh energi saya untuk menciptakan sesuatu yang baru. Saya akan lari, saya akan dobrak setiap tantangan. Saudara, saya akan memikirkan yang terbaik untuk sesuatu yang baru. Tetapi setelah itu jadi jangan suruh saya melakukan. Karena saya tidak akan pernah tahan. Saya mulai kehilangan mood, kehilangan keinginan, kehilangan apapun, saudara. Dan saya bersyukur saya menemukan orang-orang melankolis, flekmatis yang 10 tahun di situ akan mengerjakan dengan hatinya. Saudara, dan kita harus mengerti hal ini. Saya berdoa supaya saudara makin hari makin mengerti, saudara. Ya, bahwa kita diciptakan begitu berbeda, karena perbedaan harus menguatkan kita. Amin. Perbedaan harus menguatkan kita. Demikian di dalam musik, perbedaan itu harus menguatkan. Karena kalau cuma satu orang yang mewarnai, biar bagaimanapun musik akan berhenti. Itu akan menjadi sesuatu yang monoton, saudara. Tapi pada waktu ada 3-4 orang yang begitu berbeda, saudara, mewarnai musik. Dan kita belajar mengikuti satu sama lain. Maka musik itu akan bergerak dengan sangat manis dari satu suasana ke suasana lain. Dari satu atmosfer ke atmosfer lain. Saudara, demikian juga dalam gereja, dalam pelayanan, di dalam rumah juga sama. Saya berdoa supaya saudara mulai mengerti ini. Hal yang kedua soal orang ragawan. Saudara, kenapa ini berhubungan dengan pengertian? Saudara, setiap permainan ada peraturannya, betul? Kita punya peraturan bola tangan, betul? Dan saudara punya permainan bola kaki, ya kan? Sepak bola. Saudara, seandainya ini pertandingan bola kaki, ya, sepak bola. Kemudian saudara ada seseorang menangkap bola dengan tangannya, dia dibawa lari ke gawang dan dia bilang gol. Kira-kira dapat gol atau dapat apa? Dapatnya apa? Penalti, betul? Kalau enggak kartu merah, betul? Tapi kalau bola tangan berbeda kan? Dia boleh tangkap, basket beda kan? Ini masalah besar. Orang Kristen seringkali tidak tahu peraturannya. Seringkali di dalam gereja kita bawa peraturan dunia. Saudara, pada waktu pelayanan, saudara ya, misalnya ambil contoh yang gampang lah saudara, musik. Saudara, di luar masalahnya adalah yang terbaik itu yang menonjol, betul? Saudara bawa itu ke gereja. Saudara menunjukkan diri yang terbaik, saudara. Bisa kena penalti loh, saudara. Karena di situ yang keluar bisa roh show, bisa roh persaingan, bisa roh, saudara ya, kesombongan. Padahal di dalam gereja yang harus keluar adalah kasih. Membuat yang lain lebih utama dari diri kita. Saudara, yang keluar adalah kerendahan hati. Ini berbeda. Saudara, seringkali kita tidak sadar yang namanya peraturan. Saudara, kita mungkin dengar di gereja-gereja, saudara ya, kadang-kadang sudah mulai masuk tanpa kita sadari. Kenapa? Kita tinggal ya di hari-hari ini di mana feminisme mulai ya tergembar-gembor. Semua orang mulai bilang, saudara ya, kita ini sama hak. Ya, suami-suami tidak boleh dong, ya, terlalu menuntut istrinya. Ya, kita sama hak, sama tinggi, emansipasi, saudara. Tanpa sadar istri-istri mulai merasa bahwa dia punya hak sama persis sama suaminya. Tidak bisa. Saudara akan kena penalti. Peraturannya tidak seperti itu. Peraturannya tetap, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Saudara, tidak pernah Alkitab berkata bahwa istri sejajar dengan suami. Suka tidak suka, saudara mesti terima ini. Saya juga wanita. Bahwa saudara ada di bawah otoritas suami. Saudara harus berkata ya untuk apapun yang suami katakan. Saudara bisa memberikan pendapat, boleh. Saudara bisa saudara mendoakan. Bisa saudara ya mungkin saudara menyampaikan apa yang saudara rasa dari Tuhan. Tapi tetap putusan terakhir adalah suami. Tapi sebaliknya suami-suami. Seringkali tanpa sadar saudara kita juga terbawa oleh dunia.
Saudara, dunia berkata, saudara ya, kalau sudah tidak ada cinta, buat apa rumah tangga dipertahankan? Nggak ada. Alkitab tidak pernah berkata demikian. Saudara, dunia ini tidak pernah menyintai Tuhan. Tetapi Yesus turun ke dunia, mati, mengorbankan segala sesuatu untuk menebus dunia ini. Dan Alkitab berkata hal yang persis sama. Hai suami, engkau harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saudara, dunia berkata, saudara, bahwa istrilah yang harus merawat suami. Sebenarnya itu tuh kata dunia kan. Jadi kalau suami pulang kerja, ya tidak ada makanan, berhak mana? Istri dong harus merawat. Saudara, dunia berkata, seringkali tanpa sadar, saudara, tanpa sadar kita sedang dibawa ke sana. Saudara, suami-suami mengharapkan istri yang beliin baju, dia yang rawat, dia yang aturin semuanya, saudara ya. Dan kalau suami tidak melihat saudara istrinya bisa seperti itu, maka coret. Padahal Alkitab tidak ajar itu loh saudara. Peraturannya dikatakan suami merawati istri, betul? Ada ayatnya. Wah, kalau tidak tahu muka-muka suami kaget, tidak tahu. Nanti pulang baca Efesus ya Pak. Ya. Itu kewajiban merawati. Saudara, jadi kalau istrimu jadi gendut jelek, salah siapa? Suami yang gak merawatin. Saudara, kalau jangan bilang begini, ya jelek sih jadi gue kecantol deh sama wanita lain. Loh, salah siapa kata Tuhan? Itu kewajiban sebagai suami merawati. Ya saya bersyukurlah saudara, suami saya juga tidak suka kalau saya terlalu gemuk. Saudara, sedangkan sejak jadi hamba Tuhan itu susah saudara. Selesai kebaktian diajak makan. Ya. Saudara, kemana-mana diajak makan. Servis pertama dari hamba Tuhan itu adalah makan. Saudara. Dan itu membuat lama-lama saudara dari langsing jadi langsung. Saudara ya. Tapi saya bersyukur punya suami yang merawati istrinya saudara. Saudara, setiap kali saya sudah mulai naik, suami saya berkata gini, yuk jalan pagi. Dan dia tahu saya tidak suka jalan pagi, tapi dia berkata temenin saya jalan pagi. Dia ajalah saya keliling jalan pagi saudara ya. Saya bersyukur saudara, itu cuma contoh kecil. Tapi saya tahu bagaimana suami saya merawati saya saudara ya. Merawat dan membuat saudara ya, saya indah di hadapan Tuhan. Ini merawat tidak bicara soal jasmani saja saudara. Tapi bicara soal saudara ya, tubuh, jiwa dan roh. Saudara, kata husband itu sebenarnya tukang kebun. Saudara, sebenarnya kata husband itu dari artinya tukang kebun. Saudara, asli katanya tukang kebun. Dan kebunnya siapa? Mawar-mawarnya atau bunga-bunganya siapa? Istri. Jadi kalau tidak ada bunga bermekaran, yang salah siapa? Tukang kebun. Nah, masalahnya saudara, tukang kebunnya ini seringkali tidak merawatin jiwanya. Saudara, setiap istri butuh dipuji. Kalau istri cuma dapat duit tidak cukup. Saudara ya, dapat duit lumayan. Tapi saudara perlu dipuji. Berapa lama bapak-bapak sudah lupa memuji istrimu? Saudara, berapa lama sudah lupa? Sehingga nggak pernah berkembang. Bunganya nggak pernah dikasih air, layu lama-lama. Saudara ya. Saudara, layu. Pujian ini masih tetap harus. Berapa lama coba saudara roh? Ya, ayah saya pernah mengeluh dengan Tuhan. Karena menurut dia saudara ya, ibu saya ini bukan pendukung yang baik secara roh. Saudara. Ya. Kalau disuruh doain ayah saya ketiduran. Saudara ya. Diajak baca Alkitab sharing saudara. Juga bilangnya kamu udah tahu banyak lah, saya enggak tahu apa-apa saudara. Saudara, jadi dia mulai mengeluh sama Tuhan dan dia berkata gini, Tuhan, kamu bilang ini istri yang daripadamu, sepadan kata Alkitab. Ya, kamu bilang ini istri yang paling cocok buat saya, sepadan. Tapi kenapa seperti ini? Ya, enggak bisa secara roh ya menjadi sepadan. Terus kemudian Tuhan bilang, ya salahmu. Kenapa kamu tidak merawati? Ayah saya bilang caranya gimana? Kalau dia ya mau tidur atau bangun pagi atau habis mandi, ajak dia, temani dia bersama-sama berdoa. Kalau engkau temani dia berdoa, ya
pasti dia tidak ketiduran. Tapi kalau kamu tidak temenin, suruh doa sendiri 5 menit selesai dia, amin. Karena pikiran ibu saya ini seorang wanita yang benar-benar perempuan menurut saya. Dia lebih suka ngurus rumah, dia lebih suka ngurus masakan, kebun daripada berdoa. Saudara, dulu waktu saya masih kecil ya, sampai daun pun mengkilap loh saudara. Karena daun itu satu-satu dielap saudara sama ibu saya. Saudara, sela-sela jobin ini ya, tidak ada saudara yang kotor. Saudara, disikat semuanya. Sampai saya berkata, heran ya. Dan itu tidak nurun sedikit pun ke saya. Itu gawatnya saudara. Itu yang saya juga bingung saudara ya. Kenapa tidak nurun sedikit pun? Saudara, rumah kami penuh dengan bunga saudara ya. Ibu saya setiap kali ngatur bunga dan kemudian nanti berapa saat dirubah lagi. Pokoknya ibu saya itu benar-benar wanita. Saudara, dan dia juga tidak suka beli makanan di luar. Dia suka bereksperimen dengan segala macam makanan. Saudara, dan dia dari pagi sampai malam saudara. Buat dia saudara, yang namanya pekerjaan itu begitu luar biasa. Begitu menawan. Ya, dan ayah saya selalu menyindir dia dengan Marta, Marta katanya saudara ya. Tapi makin disindir bukan makin baik, makin kepahitan saudara ya. Saudara, karena ya, dia tidak merawati, dia menyindir. Sampai akhirnya Tuhan berkata, engkau yang harus merawati. Mulai ayah saya bilang sama ibu saya, temenin yuk saya berdoa. Ya. Saudara, dan kemudian ayah saya bilang, saya tuh suka kalau kamu main omnichord. Ya, temenin saya doa, kamu main, kamu nyembah pujian. Saudara, dan ibu saya mulai nyanyi, ayah saya berdoa. Saudara, dari yang dulu doanya tidak bisa lama, 5 menit, 10 menit. Jadi 1 jam, saudara ya. Mereka bisa berdua baca Alkitab bareng, saling bahas, saudara ya. Bisa 1 jam, 2 jam. Saudara, dan saya lihat, merawat, saudara, itu selalu lebih menghasilkan sesuatu daripada hanya sekedar teriak, saudara. Dan ini terjadi bukan cuma sama istri, anak-anak juga. Kita butuh merawati mereka, supaya mereka bertumbuh menjadi tanaman-tanaman yang berkenan. Saudara, kita harus mengenal lebih banyak lagi peraturan. Kalau saudara mengenal lebih banyak peraturan saudara, maka dalam hidup ini saudara engkau tidak salah. Saya melihat ada banyak orang melayani. Dan mereka berpikir asal mereka melayani itu baik. Padahal Alkitab berkata, engkau melayani, kalau engkau melayani di dalam daging, maka semua yang bukan dari Allah adalah sia-sia. Galatia berkata, ya engkau memulai dengan roh, kenapa engkau mengakhirinya dengan daging? Saudara, seringkali yang kita pikir yang namanya pelayanan adalah kesibukan. Kesibukan adalah saudara harusnya lahir dari perintah Allah. Kalau saudara bisa mengerti maksud saya begini. Kita tidak boleh malas. Tapi kita harus duduk di dalam Tuhan. Dengar apa yang dia mau kita lakukan. Dan kita pegang itu dan lakukan dengan baik. Itu artinya melakukan di dalam roh. Tetapi kalau kita tidak pernah tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan. Dan kita mulai buat program sendiri. Kita mulai sibuk sendiri. Kita mulai atur semua yang kita mau dan kita tidak pernah peduli tanya Tuhan. Saudara, maka hasilnya berbeda. Saya baru baca sebuah buku yang bagus menurut saya, saudara, Suluh dan Pedang, saudara. Tapi buat orang Kristen yang masih baru, saudara tidak akan menangkap. Tapi buat orang Kristen yang sudah dalam, saudara ya, saudara akan ngerti banget bahwa setiap kalimatnya itu adalah kebenaran. Saudara, dan salah satunya dia berkata begini. Dikatakan di Alkitab, berilah makan sesuai dengan waktunya. Dia berkata ada banyak hamba-hamba Tuhan tahu segudang pengetahuan. Saudara, dan dia tidak pernah nanya Tuhan mana yang harus dia kasih kepada jemaat di satu tempat. Dia cuma berpikir, ya jemaat di sini belum pernah saya ajar tentang pelepasan. Saya khotbahlah tentang pelepasan. Nanti pindah lagi ke satu. Yang jemaat di sini saya tidak pernah ngajar soal memberi. Kita kasihlah khotbah tentang memberi. Dia berkata salah. Itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Karena hanya Tuhan yang tahu waktu yang tepat untuk jemaat itu makan. Mungkin satu jemaat membutuhkan makanan tentang roh. Jemaat yang satu membutuhkan makanan tentang jiwa. Karena jiwa juga perlu diurusin. Jemaat yang satu mungkin membutuhkan makanan tentang memberi. Kan hanya Tuhan yang tahu. Dia berkata, siapa yang memulai dengan roh mengakhiri dengan daging. Di dalam pelayanan, maka semua yang dia buat akan terbakar. Sudah ada begitu banyak peraturan di dalam kerajaan Tuhan.
Saya hari-hari ini sebenarnya concern sekali tentang ketidakmengertian orang tentang peraturan. Saudara, dan itu begitu fatal. Ya, begitu fatal. Beberapa orang, saudara, jemaat bisa dengan mudah menjamah orang-orang yang diurapi. Saudara, dan Alkitab berkata orang yang menjamah yang diurapi itu hasilnya mati. Tapi jemaat tidak pernah diajar soal itu. Bahkan mungkin tidak ngerti peraturan itu. Saudara, dan mereka bisa menilai hamba Tuhan sembarangan. Mereka bisa, saudara, berkata, oh itu kurang diurapi katanya ya. Oh yang itu sih ya, wah lagi jatuh kelihatannya nggak beres tuh katanya, saudara ya. Mereka berpikir mereka bisa ngomong apa saja. Saudara, baca Alkitab. Miriam, saudara, melihat Musa, saudara, menikah dengan Tangkusi. Dilihat dari sudut apapun, saudara, Musa salah. Karena Musa sendiri yang bikin peraturan, saudara, bahwa tidak boleh menikah dengan orang di luar bangsa Israel. Betul kan? Ini menikah dengan orang Kusi, jelas salah. Saudara, saudara, dan Miriam mulai bicara. Musa, kenapa sih kamu nikah sama orang Kusi? Memangnya cuma kamu yang bisa dengar suara Tuhan. Sekarang kita mau ingetin kamu nih. Dan saudara tahu hasilnya apa? Apakah Tuhan berkata, bagus Miriam, kamu sudah melakukan bagianmu menjadi penjaga buat Musa. Betul begitu? Saudara, apa yang terjadi? Yang tahu ceritanya? Miriam kena kusta. Miriam kena kusta. Karena sama sekali tidak ada hak untuk menilai orang di atasmu. Saudara, untuk memperkatakan perkataan yang negatif. Kusta. Saudara, dan banyak orang Kristen di dalam kerohanian zaman sekarang. Mereka sedang kena kusta rohani. Saudara, hidup mereka digerogoti makin hari makin buruk dan makin buruk. Saudara, mereka tidak mengerti salahnya. Mereka pikir kenapa ya? Kok tiba-tiba tidak ada perkenanan Tuhan? Tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Tiba-tiba seolah-olah dia dibuang keluar dari hadirat Allah. Saudara, padahal mereka sedang kena kusta. Karena mereka menjamah yang diurapi. Ini peraturan di Alkitab banyak sekali. Dan hari-hari ini saya sangat ngeri, saudara. Lihat orang-orang Kristen yang tidak mengerti permainan. Dan tidak mengerti peraturan, saudara. Karena itu Paulus dengan tegas berkata, lihat olahragawan dan minta supaya engkau mendapat pengertian dalam segala hal. Amin. Saudara, minta pengertian ini. Biarkan Allah membawa saudara di dalam pengertian yang lebih lanjut. Saudara, ini hari-hari yang jahat, saudara. Iblis akan pakai celah demi celah, saudara ya. Setiap kali ada celah, maka itu akan membuat kita, saudara ya, bisa kena serangan dan kuasa kegelapan. Saudara, ada peraturan lain yang simple. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Betul? Saudara, itu peraturan. Percaya pada Tuhan, maka percaya pada nabi-nabinya, kamu akan berhasil. Tapi ada banyak orang tidak percaya kepada nabi Tuhan. Saudara, bukan berarti tidak boleh dicek. Boleh. Saudara boleh mengecek tapi tidak boleh menghakimi. Saudara, itu bedanya tipis. Lain kali kita bahas. Susah soalnya. Saudara ya. Saudara boleh cek. Saudara boleh dengan hati tulus. Saudara bilang, Tuhan kapan waktunya kami minta dicek. Tapi saudara tidak boleh menghakimi. Nah saudara, saya satu saja contoh saudara. Ada seseorang saudara yang mau pergi ke Bali barusan ini saudara. Dengan seluruh keluarganya. Saudara, dan kemudian dia memang belum Kristen sungguh-sungguh saudara. Dan kemudian saudara, seorang anak Tuhan berkata, saya dapat mimpi yang buruk tentang engkau. Ya, jangan pergi ke Bali. Saudara, kemudian yang satu lagi, saudara dia bilang, mimpi aja kok diperhatiin. Katanya. Saudara, kemudian satu orang lagi berkata, ya, saya berdoa buat kamu karena walaupun kamu belum sungguh-sungguh, kami sedang berdoa supaya kamu diselamatkan. Dia bilang, saya berdoa buat kamu. Dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Bali. Saudara, dia berkata, zaman sekarang masa Tuhan ngurusin perkara ke Bali atau tidak ke Bali. Kalau soal saya ke gereja, tidak ke gereja mungkin Tuhan urusin. Kalau soal saya ya mungkin ya pelayanan atau tidak pelayanan mungkin Tuhan urusin. Tapi kalau soal saya ke Bali mau jalan-jalan sama keluarga, masa Tuhan urusin? Saudara, kita berpikir bahwa Allah hanya peduli soal gereja, soal pelayanan. Oh enggak. Allah sangat peduli dengan setiap dari kita. Ketaatan itu setiap hari, bukan hanya soal kerohanian. Saudara, ketaatan itu lebih teruji kalau engkau dan saya bisa taat dalam perkara yang paling kecil. Ketaatan dalam perkara yang besar itu sesuatu yang biasa.
Tapi ketaatan dalam paling kecil yang tidak dilihat orang, saudara ya. Ketaatan dari yang paling kecil yang bahkan saudara ya, seolah-olah merugikan kita, saudara, itu yang mempunyai nilai yang terbesar. Nah saudara, dan kemudian orang ini tetap berangkat kembali, saudara. Dan ini satu kesaksian yang tragis. Saudara, ada bom Bali di sana barusan ini, dan si kepala rumah tangga ini meninggal dunia kena ledakan. Saudara, jangan biarkan hari-hari ini iblis, saudara, menyerang engkau dengan terbukanya celah demi celah, saudara. Mari kita belajar taat, sungguh-sungguh. Kita mesti mengerti banyak peraturan dalam hidup ini, saudara. Dan kita ada di dalam ketaatan. Pada waktu kita ada dalam ketaatan, maka Alkitab berkata, kita akan memenangkan pertandingan. Amin, saudara. Saudara bicara soal pengertian lagi, saudara. Maka dikatakan di situ, saudara, yang kedua, saudara, adalah bicara tentang petani. Saudara, hanya petani yang bekerja keras, dialah yang akan menikmati hasilnya. Saudara, bicara soal petani, bicara juga soal pengertian lagi. Saudara, kalau saudara tanam stroberi di Jakarta, saudara sediain deh tanah yang baik, subur, saudara tanam stroberi di Jakarta, tumbuh enggak? Tumbuh tapi tidak berbuah, betul? Ya, tidak berbuah. Saudara, karena itu bukan iklim yang tepat. Saudara coba dia tanam duren di gunung Himalaya, saudara ya. Sama tumbuh, tapi pendek durennya kagak berbuah, saudara ya. Saudara, ada sesuatu yang tidak klop, saudara. Nah, ini bicara kembali soal pengertian. Saudara, anak-anak kita membutuhkan dan berbeda, ya. Saudara, petani ini bicara apa yang kita tanam, apa yang kita tabur dalam kehidupan anak kita, keluarga kita, jemaat kita, pelayanan kita. Hari-hari ini perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita tanam. Saya kadang-kadang sedih sekali lihat ibu-ibu, bapak-bapak ya. Pada waktu anaknya ulang tahun ya, dan anaknya sudah lama bilang, "Ma pengen mainan, pengen PlayStation atau pengen sesuatu." Pada waktu anaknya ulang tahun, demi kebaikan anaknya dibelikanlah buku satu tumpuk. Saudara ya. Saudara bisa mengerti. Buat saudara, buku itu penting. Buat anak itu bukan hadiah, itu beban. Engkau tidak pernah menumbuhkan cinta dan pengertian di hatinya. Nah, seringkali anak-anak laki suka cerita sama saya, aduh nggak tahu kenapa ya sebel deh sama mama. Kenapa? Dia pulang tahun dibeliin baju, padahal siapa yang butuh baju? Katanya saudara ya. Ini hal-hal sepele. Saudara. Tapi pernah nggak sih kita mau dalam pengertian? Saudara, seringkali apa yang dibutuhkan suami dan apa yang dibutuhkan istri berbeda. Dan istri menabur apa yang tidak dibutuhkan suami. Atau di tempat yang tidak cocok, tidak tumbuh. Saudara, tidak tumbuh. Saya kenal suami istri yang akhirnya sampai bercerai. Saudara, masalahnya si istri adalah seseorang yang sangat, saudara ya, perfeksionis menurut saya. Tapi cintanya itu, saudara, dalam hal begini, makan harus sehat. Jadi suaminya enggak boleh tuh saudara makan misalnya sate kambing gitu ya, soto Madura, enggak boleh saudara. Makan itu yang sehat. Nasinya spesial, sayur saudara ya, dagingnya pun tidak berlemak saudara. Dan suaminya seringkali diam-diam makan di luar, di restoran. Jadi sebelum pulang ke rumah, makan dulu di restoran atau siang makan di luar baru makan di rumah. Katanya demi menjaga ketentraman saudara ya. Saudara, karena istrinya tidak pernah bisa mengerti saudara bahwa suaminya menyintai yang lain, menyintai makanan-makanan yang lain. Buat istrinya itu tidak sehat, titik. Jadi harus seluruh keluarga makan yang sehat. Saudara, maksudnya baik, di satu sisi itu baik, tapi kita mesti ada balance. Saudara, kemudian istrinya ini sangat rapi di rumah. Saudara ya, jadi kalau misalnya saudara semua barang harus diletakkan kembali di tempat yang sama. Kalau tidak ngamuk ya, misalnya saudara pakai gunting harus balik ke gunting, ke tempatnya. Saudara minum air gelas taruh di tempatnya, tidak boleh digeletakkan di mana saja, saudara. Saudara sampai kalau naik keranjang harus cuci kaki, mandi dulu supaya naik keranjang itu bersih, saudara ya, steril, saudara. Saudara, maksudnya baik. Rumah itu bersih mengkilap. Aduh, saudara, saya datang ke tempat dia, saya berkata, wih, ini benar-benar luar biasa deh, keren. Semua rumah tuh rapi, kristal semuanya ada. Wih, pokoknya keren banget, saudara. Pernikahan mereka cuma tahan 2 tahun. Suaminya bercerai.
Ketika konseling saya sudah coba saudara, ya saya sudah doa coba. Suaminya berkata, Bu, ibu tidak pernah tahu rasanya. Saya tidak menikah, tetapi saya sedang di penjara. Katanya saudara ya. Saya tidak pernah dapat istri, tapi saya dapat suster. Katanya saudara. Saya tidak pernah merasa saudara ada home. Saya kalau mau pulang saya berkata itu tempat penyiksaan. Saudara, ini orang menabur di tempat yang salah. Dia menabur energinya saudara di tempat yang salah. Saudara. Seharusnya kalau dia menabur saudara kerajinannya buat bersihin gereja. Mungkin lebih baik saudara ya. Gereja mengkilap Tuhan bahagia saudara ya. Semua yang kotor-kotor dia bersihin, saudara, dia kontrol jadi cleaning service, kepala cleaning service di gereja. Mungkin lebih baik. Saudara mungkin, saudara ya, kalau istrinya ini berkata, ya saya ini suka sekali memperhatikan, memberikan makanan yang sehat. Saudara dia bikin makalahnya, dia kasih seminar demi seminar, mungkin lebih baik. Saudara ya, membuat keseimbangan buat ibu-ibu yang lain, saudara. Tapi tidak dengan cara memaksakan. Istrinya sedang berusaha, menurut saya, menanam stroberi di kota Jakarta dan tidak menghasilkan apa-apa selain menghasilkan kerugian demi kerugian. Ada banyak orang tua hal melakukan hal yang sama. Ada banyak saudara hamba Tuhan melakukan hal yang sama. Ada banyak saudara. Saya berdoa supaya hari-hari ini saudara mengerti tentang menabur. Saudara, ada banyak hal di mana kita harus menabur dalam ketepatan. Saudara, salah satu contohnya sekali waktu saudara ya. Saat itu kami sedang sangat mepet saudara. Sedang sangat mepet saudara dan kami membutuhkan dana yang cukup besar saudara. Dan tidak ada uang sama sekali. Sisa di tabungan itu hanya di uang kas Mahanaim. Tempat kami melayani saudara tinggal 25 juta. Saudara bendara saya telepon dan berkata, ini gimana? Tinggal 25 juta. Padahal kebutuhan kita buat awal bulan itu sekitar 300 juta. Buat bayar listrik, buat gaji, buat operasional sekitar 300 juta itu awal yang harus saudara. Saudara pada waktu saya berdoa Tuhan bilang ini saat yang tepat untuk menabur. Saya mulai tanya, saya berkata Tuhan tabur di mana? Tuhan kasih satu tempat saudara, satu nama. Padahal itu bukan pelayanan yang saya kenal. Saudara menurut saya itu pelayanan yang ya saudara ya tidak terlalu berbuah saudara. Itu pelayanan yang menurut saya juga saudara ya tidak dalam ketepatan. Saudara saya tidak tahu lah. Tapi hari itu Tuhan berkata tabur di sana. Ya. Aku sedang mau menunjukkan pengampunan dan belas kasihanku buat mereka. Saudara dan saya tabur saudara di sana di sebuah pelayanan. Saudara dan rupanya benar pelayanan ini sudah hampir kolaps saudara. Sudah dilibat hutang banyak dan sudah tidak ada lagi orang yang bisa memberi gaji buat stafnya. Sudah tidak bisa saudara ya. Mereka sedang sangat sulit saudara. Dan mereka rupanya sudah mengalami kesulitan sampai staf itu tidak dibayar saudara selama atau full timer tidak dibayar selama 6 bulan saudara. Saudara dan pada waktu itu diberikan saudara ya. Saya melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa. Begitu saya berikan saudara. Besok paginya langsung saudara ada orang yang transfer ke rekening kami 250 juta. Saudara. Saya sedang berkata, wow, Tuhan berkata semakin engkau tepat, semakin buahnya cepat. Semakin engkau tepat, engkau akan melihat hasil yang spektakuler. Saudara, setiap kali kita berpikir, saudara ya, oh kita maunya begini, tapi kita tidak ada dalam ketepatan. Ini hari-hari di mana saya mau berkata, minta pengertian. Karena pengertianlah yang membawa kita ada di dalam ketepatan. Saudara, untuk menyenangkan Tuhan juga sama. Saudara, seringkali kita bisa berpikir bahwa untuk menyenangkan Tuhan kita harus buat kasih sumbangan lebih banyak. Kita melayani lebih sungguh. Saudara ya. Kita saudara mungkin saudara khotbah lebih sering. Saudara mungkin kita saudara lakukan di mana kita benar-benar bikin KKR saudara. Tapi kadang-kadang melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan simple. Pada waktu Tuhan bilang, coba ngalah sama mertuamu. Ya. Dan sungguh-sungguh kasihi mertuamu. Simple. Tapi kalau saudara lakukan itu dalam ketepatan, itu bisa lebih daripada buat KKR. Saya mau tunjukkan salah satu, Henokh. Henokh adalah orang yang cuma bergaul dengan Allah, betul?
Pernah lihat Henokh buat KKR? Pernah Alkitab sebut begini, Henokh mempersembahkan 7 lembu. Pernah dengar kata-kata bahwa Henokh ya bagi-bagi berkat buat orang miskin? Coba deh saudara. Habel masih mempersembahkan sesuatu. Betul? Henokh tidak pernah ditulis apa-apa loh saudara. Tidak pernah. Kain sejelek-jeleknya masih mempersembahkan. Henokh tidak pernah. Tapi bagaimana dia bergaul dengan Allah. Sampai kehidupan itu ngalir dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah mati. Dia tidak pernah mati. Karena kehidupan Allah ada dalam kehidupannya. Saudara. Kita lihat lagi Yohanes Pembaptis. Contoh yang kedua. Menurut kita makin panjang kita melayani makin baik. Betul enggak? Tapi Yohanes Pembaptis melayani cuma 6 bulan. Dan dia saudara mulai dari umur sekitar 17-18 tahun perginya ke padang gurun menyendiri. Oh saudara, menurut saya Yohanes Pembaptis adalah orang yang paling kacau. Saudara coba bayangkan ya, mungkin saudara tidak mengerti. Tapi coba bayangkan begini. Itu anak imam. Imam dan cukup besar jabatannya saudara ya. Dari dulu peraturan anak imam sejak umur 12 tahun harus masuk sekolah pendidikan di Bait Allah. Dan mewarisi pekerjaan ayahnya. Jadi pada waktu Yohanes Pembaptis ini tidak masuk sekolah imam, tapi Alkitab berkata dia ada di padang gurun, ini mencoret nama orang tuanya. Ini muka orang tuanya dicoret. Saudara, orang berkata ini anak aneh, gila nih, gila. Yang kedua saudara, kalau saudara pelajari Alkitab, maka umur 20 saudara, anak imam itu sudah memasuki pelatihan kerja. Jadi mereka sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan melayani di Bait Allah, saudara ya. Misalnya bagian memotong ternak, bagian bersih-bersih, saudara. Itu sudah mulai latihan kerja. Nanti umur 30 mereka diangkat jadi imam sungguh-sungguh. Tapi umur 20 sampai umur 30 itu latihan, ya kuliah kerja nyata, KKN, saudara. Itu ada di imamat, saudara bisa pelajari. Nah saudara bayangkan, pada waktu ayahnya bilang, Nes, mulai kerja dong, melayani. Dia bilang, enggak Pak, bagianku kagak begitu. Bagianku cuma di padang gurun. Saudara bisa enggak saudara bayangkan? Ayahnya berkata, nih anak gila ya, enggak melayani pengangguran. Saudara bisa bayangkan? Dia cuma keluar umur 30. Dan 6 bulan kemudian dia masuk penjara, betul? Dia keluar dengan baju bulu onta. Makannya belalang madu hutan. Ini orang aneh. Orang aneh. Kalau Tuhan minta itu sama saudara sekarang, pakai baju bulu onta, berani? Kita bilang, enggak mungkin. Loh, waktu itu enggak ada yang pakai bulu onta loh. Mereka juga sudah pakai kain loh. Betul kan? Yesus sudah pakai kain. Jangan dipikir bahwa Yohanes itu karena lagi ngetren aja pakai begitu. Enggak. Dia aneh. Kadang-kadang Tuhan menyuruh kita melakukan yang aneh. Berani enggak? Ketaatan yang sampai segitu, itu orang Kristen sudah hilang hari ini. Kita mau taat yang masuk akal. Dan kemudian alasannya pintar lagi. Itu kan gak Alkitabiah. Siapa bilang Alkitabiah? Gak Alkitabiah. Alkitabiah sangat. Bahwa Tuhan kita kadang-kadang aneh, sangat. Saya mau buktikan lagi. Ada yang berani seperti Yeskiel, tiduran dan makan makanan di atas bakaran tai. Kalau saudara dapat perintah yang seperti itu, bisa? Dan kalau ada orang yang melakukan kira-kira seperti itu, apakah saudara dan saya tidak menghakimi? Apakah kita tidak bilang sesat? Lebih fatal lagi. Saudara tahu Yesaya? Bagaimana kalau saudara disuruh kayak Yesaya? Pantatnya kelihatan jalan-jalan di seluruh Israel. Menunjukkan mereka akan dipermalukan dan diperbudak. Berani?
Beranikah kita sampai membiarkan nama baik kita, sesuatu yang sangat memalukan, terjadi dalam hidup kita, asal Tuhan mau? Seberapakah kita punya pengabdian, cinta, pengorbanan? Saudara, hari ini saya berdoa supaya cara berpikir saudara yang biasa-biasa itu sedikit diluaskan. Orang Kristen terlalu biasa punya cara berpikir yang menurut mereka sudah baik, lurus. Tapi mereka jatuh dalam penghakiman kebenaran yang dia bangun diri sendiri. Dan tidak kebenaran yang Allah bangun di dalam kefleksibelan ketaatan. Sekali lagi saya tidak anjurkan saudara melakukan yang aneh-aneh, please. Saudara ya. Tapi saya sedang mau membuat cara berpikir saudara berbeda. Saudara Yohanes cuma 6 bulan. Tapi Alkitab berkata, dia adalah orang yang terbesar. Betul? Dihitung sebagai yang terbesar dalam kerajaan Allah. Hari ini Tuhan berkata, mungkin saudara seorang ya, pemusik yang hebat. Dan Tuhan berkata, nak, stop jadi pemain musik. Aku cuma minta engkau setiap kebaktian duduk di ujung, nyembah dari awal sampai akhir. Dan itu pelayananmu seumur hidupmu. Orang tidak akan lihat, orang tidak anggap. Tapi aku mau itu. Bisakah saudara meletakkan yang namanya reputasi, keahlian, keinginan untuk dilihat, kebanggaan, cita-cita, untuk berkata ya, ya, dan ya. Kalau saudara seorang pemimpin hebat, saudara merasa saudara bisa melakukan banyak hal, dan Tuhan berkata, enggak, aku cuma minta satu, biarkan dirimu menundukkan diri pada seseorang, mendukung pelayanan seseorang, bahkan mungkin orang itu tidak bisa engkau lakukan semua yang tidak bisa dia lakukan, tanpa orang pernah kenal namamu, dilakukan di balik layar, tanpa orang pernah lihat siapa engkau, tanpa engkau dapat medali. Bisa enggak kita bilang ya? Ini menabur dalam ketepatan, bukan menabur dalam keinginan kita, bukan menabur dalam apa yang kita anggap suka. Saudara, dan kalau kita bisa belajar, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbeda, saudara. Menjadi orang-orang yang berbeda. Saya berharap pengertian membawa sesuatu yang berbeda. Saya hari-hari ini sedang sangat merasa, saudara, Tuhan ingin menambahkan banyak pengertian di antara kita. Keluarga demi keluarga, saudara. Seringkali kita begitu mudah menghakimi suami, menghakimi istri. Ya. Seringkali kita mudah menghakimi anak-anak kita sendiri. Keluar kata-kata yang negatif. Saya mau berkata, belum tentu. Ya. Ya. Apa yang kita lihat itu salah atau benar, belum tentu. Saya ingat sebuah cerita. Saudara, dia adalah istri gembala di kota kecil, saudara ya. Saudara dan ibu gembala ini, saudara, dia berternak ayam lah, tidak banyak, saudara, kurang lebih ayamnya cuma 10. Dan tiap hari, saudara ya, ayam itu bertelur. Dan saudara, ayam itu bertelur dan dia tidak memberikan satu saja telurnya ke anak-anaknya, tidak pernah. Setiap kali anaknya nangis, dia bilang enggak. Anaknya sampai pernah marah dan berkata, saudara ya, mama itu jahat, pelit, benci ya sama kita sampai tidak dikasih. Saudara, pernah tetangganya sebelah minta, tidak dikasih. Saudara, dan tetangga dan orang-orang berguncing tentang ibu gembala ini. Saudara, mereka semua berkata ini ibu gembala, saudara ya. Orang paling pelit, egois, tidak tahu duitnya itu dibuat apa. Pokoknya selalu saudara diambil. Saudara, dan kemudian saudara ya langsung dijual. Tidak pernah lagi dikasih ke gereja. Orang-orang bergunting. Sampai itu kurang lebih 2 atau 3 tahun. Sampai akhirnya saudara, tiba-tiba saudara ibu gembala ini bisa membeli sesuatu. Ya, saya lupa apa itu alat musik atau apa buat gereja itu. Saudara, dan baru semua orang bungkam. Karena ternyata dia bernasar sama Tuhan. Dia akan kumpulkan sen demi sen dari telur ayam itu. Dan dia tidak akan berikan kepada anaknya walaupun itu sangat sakit di hatinya.
sebagai seorang ibu, melihat anaknya tidak bisa makan telur, padahal juga tidak bisa makan daging, saudara, dan anaknya ngemis, saudara. Tapi dia berkata tetap tidak. Dan seorang ibu itu adalah satu pengorbanan yang sangat sakit, saudara. Saudara, tapi ibu ini berkata, itu yang aku bisa buat Tuhan. Bahwa aku menyintai Engkau di atas segala-galanya. Saudara, ibu ini menahan setiap kuncinya, setiap perkataan ayah. Karena dia tahu kalau orang tahu dia punya uang itu, maka kebutuhan gereja yang lain akan dipakai dan tidak pernah terkumpul, saudara. Untuk sesuatu yang jelas Tuhan taruh di hatinya. Saudara, itu membutuhkan waktu tidak sebentar. Pada waktu saya membaca kesaksian itu, saya berkata, ya Tuhan, ya Tuhan. Saya tahu betapa mudahnya manusia menghakimi. Semua orang yang lihat bagaimana kejamnya ibu ini, pelitnya ibu ini. Dan dia tidak pernah mau bilang uang itu kemana. Untung suaminya tidak ceraikan dia karena mencurigai dia. Betul tak? Dilihat dari sudut apapun, kelihatannya ibu ini salah. Tapi terakhir kita baru tahu seberapa. Saudara, hari-hari ini Allah sedang membawa saudara untuk melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh antara saudara dengan Tuhan. Dan itu akan membuat engkau jadi seperti yang Tuhan mau. Bukan jadi seperti kebanyakan orang. Saudara, saya merasakan gelora Tuhan yang berkata, nak, aku tidak mau jadikan kamu orang kesekian. Atau cuma sekedar pemusik, sekedar penyanyi, sekedar pembawa kolektor, sekedar aktivis. Tidak. Aku sedang mau bawa engkau dalam satu panggilan yang khusus. Sesuatu yang sangat tepat, sesuatu yang sangat istimewa. Dan panggilan itu antara engkau dan Tuhan. Mungkin engkau sedang dipanggil untuk menjadi penyembah yang penuh cinta. Dan itu harus ditabur hari demi hari. Di mana engkau menyintai Tuhan, saudara, sendiri. Di tengah malam, di tengah saudara, ya, kegelapan. Engkau berdoa dan menyembah. Mungkin Allah panggil engkau jadi penari. Walaupun engkau sudah tua dan engkau tahu beratnya untuk menari di hadapan Tuhan. Dan orang kan anggap aneh. Saudara mungkin pernah baca buku Conam. Sudah usia 56 tahun dipanggil buat jadi penari, saudara. Ini nggak masuk akal. Kenapa Allah tidak panggil saudara anak umur 16 tahun, 17 tahun buat jadi penari? Karena Tuhan suka sesuatu yang lahir dari korban. Bukan cuma sekedar dari kedagingan kita. Saudara, mungkin yang satu dipanggil saudara. Untuk saudara menulis puisi. Dan saudara bagikan ke orang-orang. Puisi yang akan membangun, menyegarkan, membangkitkan. Mungkin orang tidak pernah tahu siapa penulis puisi ini. Tapi saudara bisa taruh mungkin di rumah seseorang. Menyegarkan. Saya tidak tahu. Tapi hari-hari ini saya merasa Allah sedang membutuhkan banyak orang. Yang bisa berkata ya, di dalam pengertian. Dan saya berdoa supaya kita satu sama lain mendukung. Untuk panggilan Allah yang spesifik buat setiap pribadi. Kita belajar mendukung panggilan Allah yang spesifik juga buat anak-anak kita. Oh, saya sedang menyiapkan hati saya. Saya sedang menyiapkan hati saya. Kalaupun sampai suatu ketika misalnya. Anak saya memutuskan mungkin di usia yang muda untuk tidak meneruskan sekolah. Tapi untuk masuk pelayanan misalnya. Saya sedang menyiapkan diri saya. Untuk saya berkata, Tuhan, ya, saya percaya Engkau punya panggilan yang khusus. Untuk setiap anak-anakku. Untuk setiap pribadi. Saudara. Dan saya mau berkata, mari Tuhan. Bahwa karena waktunya sudah sangat singkat. Kalau kita tidak berdiri pada tempat kita masing-masing. Kalau kita tidak mengerjakan dengan tepat. Kalau kita tidak menjadi satu kesatuan tubuh di mana mata jadi mata, hidung jadi hidung. Tapi kalau mata mencoba jadi tangan, saudara ya, atau tangan mencoba jadi kaki, rusaklah semuanya. Saudara, ini hari-hari di mana engkau tidak bisa tuntut suamimu jadi mata kalau dia bukan mata, saudara ya. Saudara, saya berbeda sekali dengan suami saya, saudara. Saudara, suami saya dipanggil Tuhan untuk banyak sekali, saudara ya, bicara soal organisasi, mengurus ke sana. Saya tidak tahan kalau soal begitu, saudara ya. Saudara, tapi saya tahu itu panggilan dia.
Kerjanya rapat demi rapat. Sampai saya bilang rapat jam 11 malam siang yang gitu ya. Dan kadang-kadang pulang kerja rapat lagi. Rapat panitia ini, rapat panitia itu, rapat panitia itu. Saya bisa, nah kalau lihat ya saudara ya. Saya bersyukur, yang aku tahu kamu tidak suka rapat. Karena itu saya tidak pernah panggil kamu buat rapat. Tapi sebaliknya dia bingung kalau lihat saya. Sehari saya bisa khotbah 3-4 kali. Kadang-kadang harus selalu baru. Suami saya bilang, kok bisa ya katanya ya. Saya tidak ngerti katanya ya. Saudara, ya kita berbeda. Kita berbeda. Saudara, suami saya tidak akan pernah bisa seliar saya. Saudara ya. Dia seorang yang diam, doa diam, semuanya diam. Saudara ya. Saudara gayanya kalau nyanyi pun rapi. Saudara ya, tidak pernah liar. Saudara, tapi dia tidak pernah menghalangi kalau saya begitu liarnya. Saudara, hari-hari tertentu kalau saya sedang merasa spirit saya buat perang, saudara, saya akan naik ke tingkat 4 di sekolah saya, saudara. Di atas di pinggiran genteng, saudara ya, saya akan teriak di situ, saya akan doa di situ, saya akan nyanyi di situ, nyembah di situ. Saudara, dan orang-orang berkata, lihat itu sedang kumat keliarannya, saudara ya. Saudara, saya berkati dari atas, saudara. Saya berdiri di situ, saudara. Saya katakan apa saja yang baik. Saudara, tapi itu yang Tuhan taruh. Saya tidak pedulilah kata orang. Saudara, tetangga-tetangga di sekitar berkata, ya itu sering sekali ada orang teriak-teriak di atas. Saya tahu, saudara ya. Saudara, tapi saya tidak peduli, saudara. Saya tahu itu panggilan Tuhan. Saudara, ada satu api di hati saya yang berkata, naik ke atas, ucapkan berkat. Ya, naik ke atas, rubah atmosfer kota ini dengan teriakanmu. Ya, dan saya akan lakukan. Saya tidak peduli. Saya berkata saya belum seberapa dibanding Yeremia, dibanding Yesaya, dibanding Yeskiel, dibanding Yohanes Pembaptis. Tapi hari-hari ini saya tahu Allah sedang membangkitkan orang-orang untuk masuk di dalam pengertian dan masuk dalam panggilan masing-masing. Saya berharap saudara bisa berkata ya. Saudara bisa berkata ya untuk setiap yang Tuhan taruh di hatimu. Ingat, itu mungkin bukan perkara yang besar. Tapi perkara yang kecil lahir dari pengorbanan dan cinta akan menghasilkan perkara yang besar, sangat besar. Mari kita berdoa.